Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama saya Nurjita, saya dari kelas ini 9040435 akan belajar tentang proteksi dan kontrol transformator di mata kuliah praktek transmisi dan distribusi. Silakan ditonton, disimak videonya, siapa tahu videonya bermanfaat. Gambaran umum, sistem proteksi bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan dan memisahkan bagian terganggu dari bagian lain yang masih sehat, sekaligus mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau kerugian yang lebih besar. Sistem proteksi terdiri dari relay proteksi, transformator arus (CT) dan atau transformator tegangan (PT atau PVT, PNT), satu daya yang terintegrasi dalam suatu rangkaian. Pola proteksi transformator harus dapat mengamankan transformator dari gangguan internal maupun gangguan eksternal. Untuk gangguan internal, transformator memiliki proteksi mekanik dan proteksi elektrik, sedangkan gangguan eksternal, transformator hanya memiliki proteksi elektrik. Proteksi transformator tenaga umumnya menggunakan relay diferensial dan relay restricted earth fault atau REF sebagai proteksi utama, sedangkan proteksi cadangan menggunakan relay arus lebih atau OCR, relay gangguan ke tanah atau GFR, sedangkan standby earth fault atau SBEF umumnya hanya dipergunakan pada transformator dengan bilitan Y yang ditanahkan dengan resistor dan fungsinya lebih mengamankan NGR. Pola proteksi transformator IBT, TET atau TT menggunakan pola duplikasi proteksi, artinya menggunakan dua buah proteksi utama, yaitu utama 1 dan utama 2, sehingga pola yang dipergunakan pada transformator IBT, TT atau TT adalah 1 diferensial utama 1, 2 diferensial utama 2, 3 REF utama 1, 4 REF utama 2. Pola proteksi transformator IBT, TT atau TT memiliki jenis relay yang sama dengan pola proteksi transformator IBT, TT atau TT. Perbedaannya, pola proteksi transformator IBT-TT per TT hanya memiliki satu buah relay diferensial dan satu buah relay REF sisi primer dan satu buah REF4 NGR sisi sekunder transformator, atau bila konfigurasi bilitan sisi 70 kV atau 60 kV adalah YN, dan dilengkapi dengan relay SBEF bila sisi 70 kV atau 60 kV ditanahkan dengan NGR. Skema overload setting atau OLS pada transformator. Selain fungsi dan fitur di atas pada kondisi tertentu, untuk keperluan pengoperasian sistem maka relay baik transformator juga dapat dilengkapi dengan skema OLS dan UFR. Skema OLS ini umumnya menggunakan relay OCR yang bekerja untuk menertibkan sebagian beban apabila terjadi kenaikan arus beban secara tiba-tiba, sehingga beban transformator masih terjaga pada pembebanan yang diizinkan. Skema UFR atau OFR merupakan skema operasional yang menggunakan relay frekuensi. Skema UFR atau AFR bekerja apabila terjadi penurunan atau kenaikan frekuensi di sistem. UFR bekerja menertibkan beban untuk menaikkan frekuensi ke kondisi normal, sedangkan OFR menertibkan pembangkit untuk menurunkan frekuensi ke kondisi normal. Pola proteksi reaktor. Pola proteksi reaktor berdasarkan tujuan pemasangan reaktor, maka reaktor dapat dipasang melalui beberapa cara, yaitu 1. Reaktor dihubungkan jari dengan fasa yang bertujuan untuk membatasi gangguan fasa.
Dua, reaktor dihubungkan Sun sebagai kompensasi terhadap komponen kapasitif akibat jaringan yang panjang. Reaktor yang dihubungkan Sun ini dapat dihubungkan langsung ke bus atau bulletin tersier IBT. Pola proteksi kapasitor. Pola proteksi kapasitor tergantung pada desain pemasangan kapasitor itu sendiri. Pendeteksian gangguan pada kapasitor yang ditanahkan berbeda dengan kapasitor yang 87N, 51A, 51B, 51C, 51N, 87A, 87B, 87C, 51A, 51B, 51C, 51N tidak ditanahkan, khususnya pada pendeteksian kondisi unbalance. Umumnya relay proteksi yang dipergunakan adalah OCR atau GFR untuk mengamankan kapasitor dari gangguan, dan OVR atau UVR untuk kontrol tutup atau buka PMT. Parameter pengujian relay proteksi. Relay diferensial. Parameter diferensial yang umumnya dipergunakan adalah: 1. Nilai arus kerja minimum merupakan setelan arus minimal yang akan mengerjakan relay pada nilai arus resistance atau 0. 2. Nilai arus kerja Headset merupakan setelan arus kerja Headset untuk arus gangguan yang besar bila dilengkapi. 3. Nilai slope merupakan perbandingan pertambahan nilai arus diferensial terhadap pertambahan nilai arus restrain. 4. 2N harmonic restrain merupakan nilai minimal harmonisasi kedua yang akan memblok kerja diferensial relay. Harmonisa kedua ini merupakan parameter ada tidaknya inrush current. Karena sifatnya memblok kerja diferensial, maka harus diperhatikan nilai setelan akan memblok kerja diferensial ketika terjadi gangguan. 5. 5TH harmonic restraint merupakan nilai minimal harmonisasi kelima yang akan memblok kerja diferensial relay. Harmonisasi kelima ini merupakan parameter ada tidaknya overeksitasi pada transformator. Relay Restricted Earth Fault atau REF merupakan salah satu proteksi utama transformator atau reaktor yang prinsip kerjanya sama dengan diferensial relay. Perbedaannya, REF dipergunakan untuk pengaman transformator atau reaktor terhadap gangguan fase atau tanah, fase sampai tanah, khususnya yang dekat dengan titik bintang transformator atau reaktor. REF dipasang pada balitan transformator atau reaktor dengan konfigurasi Y yang ditanahkan. Relay arus lebih OCR atau relay gangguan ke tanah GFR. Parameter OCR atau GFR umumnya adalah: 1. Nilai arus kerja minimum merupakan setelan arus minimal yang akan mengerjakan relay. 2. Nilai arus reset atau drop off merupakan besaran arus yang menyebabkan relay reset atau setelah mengalami pick up. Nilai arus kerja Headset merupakan setelan arus kerja Headset untuk arus gangguan yang besar. Karakteristik waktu kerja merupakan parameter pemilihan kurva waktu kerja. Terakhir, nilai waktu kerja merupakan setelan waktu kerja relay berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Relay OVR atau UVR. UVR dipergunakan untuk melepaskan reaktor secara otomatis ketika tegangan sistem sudah dianggap rendah, sedangkan OVR dipergunakan untuk memasukkan reaktor secara otomatis ketika tegangan sistem dianggap tinggi. Sedangkan pada baik kapasitor OVR dipergunakan untuk melepaskan kapasitor secara otomatis
ketika tegangan sudah dianggap tinggi dan UPR dipergunakan untuk memasukkan kapasitor ketika tegangan sistem dianggap rendah. Nilai standby earth fault atau SPEF atau sensitive earth fault atau SEF merupakan proteksi NBR terhadap arus lebih yang berfungsi untuk mengamankan NBR dari hubungan singkat pasca tanah. Oleh karena itu, SPEF hanya ada pada transformator yang pentanahannya menggunakan NBR. SPEF ini juga harus dikoordinasikan dengan relay VFR. SPEF harus bekerja paling akhir sebagai pengaman NBR. Anonsiator dan alarm. Anonsiator adalah peralatan bantu yang berfungsi memberikan tanda peringatan kepada operator GI fungsi proteksi mana yang bekerja. Anonsiator mengambil input dari masing-masing relay proteksi. Anonsiator dapat direset setelah operator mencatat dan menekan tombol acknowledge G dan reset. Anonsiator dilengkapi dengan alarm. Alarm berupa peringatan sirine suara yang bekerja bersamaan dengan terjadinya gangguan. Alarm dapat dihentikan setelah operator menekan tombol acknowledge. Selector switch adalah saklar pilih untuk fungsi-fungsi seperti selector switch lokal atau remote supervisor, pemilihan tegangan. Discrepancy control switch, peralatan yang berfungsi untuk merubah status PMT dan PMS. Pengoperasian switch ini dilakukan dengan menekan dan memutar. Switch ini dilengkapi dengan lampu indikator ketidaksesuaian untuk status peralatan terkait. Meter merupakan alat yang dapat memonitoring besaran arus tegangan, daya aktif, daya semu, dan energi yang mengalir. Trip circuit supervision atau TCS, peralatan yang berfungsi untuk memonitor kesiapan rangkaian trip. TCS akan memberikan informasi jika telah terjadi gangguan pada rangkaian trip dari relay ke tripping coil PMT. Jika TCS bekerja, maka PMT tidak dapat dimasukkan karena rangkaian close PMT terpotong oleh TCS. Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. FMEA merupakan salah satu metode evaluasi peralatan untuk meningkatkan availability dengan cara mendeteksi kemungkinan kelemahan desain dan penyebab kerusakan dominan. Sini ada gambar alur pemeliharaan proteksi by transformator. In service inspection ke in service measurement. Untuk di sini untuk memastikan semua rangkaian arus dan tekan ada dalam keadaan normal sebelum dilakukan shutdown testing. Instalasi di on atau dimatikan. Shutdown testing uji dua relay. Diferensi relay 1 uji arus minimum, 2 uji slop diferensial, uji tune dan harmonic blocking, 4 uji waktu kerja relay RF high impedance, 1 uji tegangan arus kerja, 2 uji waktu kerja RF low impedance, uji arus kerja, uji waktu kerja OCR atau GFR, uji arus kerja minimum, uji arus drop off relay, 3 uji waktu kerja relay. OPR atau OPR 1 uji tegangan kerja, uji tegangan drop relay, uji waktu kerja relay. Setelah shutdown testing, shutdown function uji fungsi trip, fungsi alarm, fungsi open close PMT, anonsiator, fault clearing time, instalasi dioperasikan kembali, in service measurement. Untuk memastikan semua rangkaian arus
tegangan dalam keadaan normal setelah dilakukan shotgun testing. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya di sini belajar, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan apapun, dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.